yang telah hadir pada pagi hari ini, dan kami persilakan untuk dapat menempati tempat yang telah disediakan oleh panitia penyelenggara pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua pemirsa radio Kabupaten Ketapang, dimanapun Anda berada, dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan, Anda saksikan pada kesempatan pagi hari ini. Saat ini kami berada di Ballroom Borneo Emerald Hotel yang terletak di Jalan Dr. Sutomo, Kelurahan Mulia Baru, Ketapang, dalam rangka menyiarkan secara langsung sosialisasi percepatan penyelesaian penetapan dan penegasan batas desa kelurahan se-Kabupaten Ketapang menuju penyelesaian peta administrasi batas desa atau kelurahan tahun 2022-2023 dan pemberian penghargaan penetapan dan penegasan batas desa kelurahan tahun 2022. Hari ini Senin 7 November 2022. Baik, sekali lagi Bapak Ibu yang kami hormati, karena saat ini Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang yang mewakili Bupati Ketapang telah hadir bersama kita. Insya Allah beberapa saat lagi rangkaian acara akan segera kita mulai. Untuk itu kami mohon berkenan yang masih berdiri di bagian belakang, kursi di deretan paling depan untuk barisan kades dan lurah masih tersedia. Jadi kami persilakan untuk dapat memenuhi kursi bagian depan terlebih dahulu. Sekali lagi, Bapak Ibu kades dan lurah yang baru saja hadir, silakan dapat mengisi kursi kosong bagian depan. Pemirsa radio Kabupaten Ketapang, acara ini dihadiri oleh Sekda Ketapang Alexander Wilio SSTP MSI yang nanti akan membuka acara ini. Kemudian kegiatan ini diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang, Kepala Dinas Bapak Mansen SHMH, kemudian dihadiri juga oleh seluruh kepala desa dan lurah se-Kabupaten Ketapang, kemudian camat se-Kabupaten Ketapang, serta kepala badan dan kepala dinas dan undangan lainnya, juga termasuk narasumber yang tadi sudah disebutkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Bapak Mansen SHMH. Sebentar lagi MC akan membuka atau memulai acara ini, dan kita akan sama-sama mendengarkan serta menyaksikan sosialisasi percepatan penyelesaian penetapan dan penegasan batas desa kelurahan se-Kabupaten Ketapang. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, burung elang hingga pidahan mencari makan di waktu petang. Selamat datang di acara sosialisasi penetapan penegasan batas desa dan kelurahan yang diselenggarakan oleh Dinas BNPD Kabupaten Ketapang. Baik, saya ucapkan selamat datang dalam rangkaian acara pada pagi hari ini. Dari izinkan saya Syekh Ahmad untuk memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Yang terhormat Bupati Ketapang yang telah diwakili oleh Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang Bapak Alexander Wilio SSTP MSI. Yang kami hormati jajaran Prokopimda Kabupaten Ketapang. Yang kami hormati Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Dinas Pemerintahan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat atau yang mewakili. Yang kami hormati staf ahli Bupati, Bapak Asisten Sekda. Yang kami hormati Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang beserta para kepala perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Ketapang. Yang kami hormati para narasumber, para camat se-Kabupaten Ketapang, para kades dan lurah se-Kabupaten Ketapang, serta Bapak Ibu seluruh hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, salam damai sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ajeng kakalego baturami kasaruga, basengat ka jubatan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pagi hari ini, Senin 7 November 2022, bertempat di Ballroom Borneo Emerald Hotel Ketapang, kita dapat hadir bersama dalam acara sosialisasi percepatan penyelesaian penetapan dan penegasan batas desa kelurahan se-Kabupaten Ketapang menuju penyelesaian peta administrasi batas desa kelurahan tahun 2022-2023 serta pemberian penghargaan penetapan dan penegasan batas desa kelurahan tahun 2022. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali acara kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, selanjutnya sebagai ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, marilah sejenak kita berdoa yang akan dipimpin oleh Saudara Rahmat Sodik SPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, hadirin yang berbahagia. Marilah kita sama-sama berdoa dengan khidmat nurul agama serta kepercayaan kita masing-masing. Dan izinkan saya untuk memimpin doa sesuai syariat Islam sehingga kita mendapatkan keridhaan atas apa yang kita laksanakan acara pada pagi ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, puji dan syukur kami panjatkan kehadiran-Mu karena atas limpahan rahmat-Mu
Pada pagi hari ini kami dapat berhimpun bersama dalam acara sosialisasi percepatan penyelesaian penetapan dan penegasan batas desa kelurahan se-Kabupaten Ketapang menuju penyelesaian peta administrasi batas desa kelurahan tahun 2022-2023 dan pemberian penghargaan penetapan dan penegasan batas desa kelurahan tahun 2022. Karena itu ya Allah, berkahilah kegiatan kami, bukalah pintu hati-hati kami, berikanlah pemahaman dan kelapangan dalam menjalankan kegiatan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kemampuan dan kekuatan kepada kami untuk menjalankan dan melaksanakan ilmu dan amanah ini, serta berikanlah kemudahan kepada kami untuk meraih hikmah, kesabaran dan keikhlasan. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kegiatan ini sebagai kegiatan yang bermanfaat, yang membuahkan hasil terbaik bagi pribadi kami, institusi dan negara kami. Ya Allah, ya Tuhan kami menyadari bahwa kami makhluk yang tidak sempurna, tetapi kami ingin menjadi hamba yang mulia di hadapan-Mu. Oleh karena itu, tumbuhkanlah dalam diri kami pribadi yang jujur, berdisiplin tinggi, bijak dalam bersikap, sigap dalam bertindak, dan menjadi pribadi yang amanah serta bekerja dalam berkarya, melayani dengan akhlak mulia demi pengabdian kepada-Mu semata. Karena kami yakin dengan amanah yang telah diberikan akan mendatangkan rahmat dan ridho. Ya Allah, ya Tuhan kami, sinarilah hati kami dengan keagungan-Mu, hingga kami semakin dekat diri kami dengan rahmat-Mu. Sinarilah hati kami dengan hidayah-Mu, hingga kami makin jauh dari kemurkaan-Mu. Sinarilah hati kami dengan hikmah-Mu, hingga makin qanaah diri kami di hadapan-Mu. Kuatkan dan teguhkan iman kami di jalan-Mu, hingga makin mulia diri kami di sisi-Mu, bekerja serta mengabdi sesuai dengan aturan dan ketentuan. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah pikiran kami dari kesalahan, lindungi iman kami dari keserakahan, lindungi langkah kami dari kecerobohan. Semoga pagi yang cerah ini kami semua bisa menjadi pribadi yang jujur serta menjadi pribadi yang tidak lalai, dan tegurlah kami jika kami mendekati kelalaian dan kebatilan. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami adalah hamba yang memiliki banyak dosa daripada beramal kepadamu, banyak khilaf daripada ingat kepadamu. Ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa para pemimpin kami. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan taqabbala wa rizqan halalan thayyiban mubarakan fihi. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikian doa yang telah kita panjatkan, semoga semua doa dan kita dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan laporan kegiatan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang, Bapak Manzen SH.MH. Melompat-lompat si anak rusa, main bertiga di tengah ladang. Paling semangat menyelesaikan permasalahan desa, kita sambut Kepala Dinas BNPB Kabupaten Ketapang. Baik, terima kasih. Yang kami hormati Bapak Bupati yang berhormati Bapak Kabupaten, yang kami hormati Bapak Dandim, Ketua Pemuda,
yang kami hormati Kejaksaan Negeri Ketapang yang juga sekaligus jadi narasumber, yang kami hormati Ketua DPRD Ketapang Akang Diri, yang kami hormati Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, yang ini juga Pak Tony ya. Terima kasih Pak Tony sudah bergabung kembali. Yang kami hormati Bapak Dinas Pemerintahan Masyarakat Desa Provinsi Kalimantan Barat, yaitu Bu Peli, terima kasih juga sudah hadir. Yang kami hormati staf ahli bidang bupati, bidang pemerintahan dan hukum, Bapak Joko. Yang kami hormati juga Bapak Asisten satu. Yang kami hormati para kepala badan, kepala dinas, kepala kantor dan kepala bagian di lingkungan pemerintah Kabupaten Ketapang. Yang kami hormati Ketua Tim TP3D Kabupaten Ketapang. Yang kami hormati para camat, Pak Lurah, Kepala Desa Kabupaten Ketapang, serta narasumber yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Adil Kekalino, kecurangan Pesaluga Basengat Prajubata. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Yang Maha Kuasa. Pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruang ini untuk mengikuti kegiatan sosialisasi sebagaimana yang kami tulis di depan. Oleh karena itu saya selaku tim pelatihan juga mengucapkan selamat datang kepada para kades yang jumlahnya mungkin hampir 90% hadir Pak Caca. Jadi kita patut kita syukuri. Dalam kesempatan ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Pertama, dasar kegiatan yaitu Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta pada tingkat ketelitian peta skala 1 banding 50.000. Kedua, Peraturan Menteri dan Menteri Nomor 45 Tahun 2016 tentang pedoman penetapan dan penegasan batas desa. Yang ketiga, Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2017 tentang penataan desa. Yang keempat itu Surat Bupati tanggal 11 Januari tahun 2002 perihal percepatan penetapan dan penegasan batas desa. Keempat, dokumen pelaksanaan ini dibebankan pada DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Ketapang. Maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan dari kegiatan ini yaitu mendorong percepatan penyelesaian penetapan dan penegasan batas desa kelurahan di Kabupaten Ketapang. Dua, upaya pembinaan pemerintah Kabupaten Ketapang sekaligus bahan monitoring, evaluasi dan laporan lebih lanjut. Ketiga, memberikan dorongan serta motivasi atau apresiasi hasil kinerja di tingkat desa. Keempat, menjadi contoh dan teladan dalam penyelesaian tugas pemerintahan. Kemudian kelima, kita hari ini juga juga mengadakan deklarasi komitmen bersama dalam mendukung upaya percepatan penyelesaian peta batas desa kelurahan di wilayah masing-masing. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati yang telah memberi dukungan serta kader yang tidak perlu kami sebutkan satu persatu dalam upaya penyelesaian peta batas desa di Kabupaten Ketapang. Untuk itu nanti kami berharap juga di dalam pemberian arahan selanjutnya serta untuk penekanan dan sebagainya kepada peserta yang hadir. Untuk kegiatan ini juga akan kami lanjutkan secara rutin untuk tahun berikutnya. Semoga penyelesaian batas ini dapat berjalan dengan baik. Kami adalah salah satu yang dimanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2016 itu harus selesai di tahun 2023. Oleh karena itu, saya berharap pada kesempatan ini juga supaya pihak kecamatan, desa dan
semuanya sudah saling mendukung. Ini adalah komitmen kita bersama. Karena dalam hal ini juga nanti akan mendukung daerah pembentukan JOB. Batas desa sangat prudent karena berkaitan dengan pembentukan daerah ekonomi baru. Ini yang dilakukan oleh Syakir dan catatan data. Ini berkaitan dengan batas Pak Tony. Terima kasih juga Pak Tony. Hari ini 3 hari beliau menjadi narasumber, besok juga di Pemda juga kelanjutan untuk penataan desa di Hotel Giri. Jadi kami terima kasih Pak Tony telah memberi waktu kepada untuk pemerintahan dan penetapan. Oleh karena itu juga perlu saya laporkan kepada Pak Sekda bahwa progres penyelesaian batas kita sampai September 2020 itu sudah dari 263 desa dan 69 kelurahan itu sudah 33 sudah kita lakukan buat perbuk, yang lain masih dalam proses. Jadi untuk tahun 2022 sudah kami selesaikan 11 terbuka, yang lain segala. Ini harapan kita ke depan, mau tidak mau suka kita harus berbuat, karena kalau bukan kita siapa lagi untuk menentukan batas itu. Ini yang sering kami himbau kepada Pak Camat, Pak Kades. Inilah tugas kita selaku abdi negara dan sebagainya. Memang tidak semudah kita memberi telapak tangan, tapi kalau kita bekerja sama sekarang tidak ada masalah. Oleh itu, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon nanti arahan terus ke Pak Sekda untuk membuka acara ini. Sebelum mengakhir ini mungkin saya ada pantun untuk Bapak Ibu semuanya. Dan agak semangat Pak. Kita ini kebiasaan pantun juga. Tidak lupa. Ikan sepat, ikan selamat. Anak uran berenang berkali-kali. Ayo bersama kita selesaikan batas desa cepat-cepat. Mohon izin Bapak Wakil Bupati dapat berikan amanat. Demikian dan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf apabila dalam penyampaian saya ada kekurangan dan kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hadir kata Lino berturamin ke seluruh Senat Kabupaten. Baik, boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Kepala Dinas BNPB Kabupaten Ketapang. Baik, terima kasih Bapak Kepala Dinas BNPB Kabupaten Ketapang telah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pada pagi hari ini. Memakai baju berbahan katun, baju dibeli dari Mekah. Karena MC tadi berpantun, ternyata Pak Kadis BNPB pun tak mau kalah. Terima kasih Pak Kadis. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dan arahan dari Bupati Ketapang yang akan disampaikan oleh Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang, sekaligus dimohon dengan hormat dapat membuka secara resmi sosialisasi percepatan penyelesaian penetapan dan penegasan batas desa kelurahan se-Kabupaten Ketapang menuju penyelesaian peta administrasi batas desa kelurahan tahun 2022-2023 serta pemberian penghargaan penetapan dan penegasan batas desa kelurahan tahun 2022. Berbuah lebat si pokok anggur, tumbuhnya dekat si pohon jati. Orangnya ramah, sungguh menegur. Kita sambut Bapak Alexander Wilio SSTP MSI. Untuk saya wakil bupati, wakil itu mana? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hadir kata Lino, bercurah minta surga, bersehat kejabatan. Yang saya hormati Bapak Kejari Ketapang, mewakili kasih intelijen, ini Pak Kades semua sekenal, Pak Fajar. Kemudian saya hormati Dandim, Pulau 103 Ketapang, mewakili Bapak Kasdim. Kemudian yang saya hormati juga
Kepala BPN sebagai sumber ya. Kemudian Kepala Dinas PMD Provinsi yang mewakili, Kepala Biro Pemerintahan Sekda Provinsi Kalbar yang mewakili Pak Tony Sunardi. Selamat datang di Ketapang, Ibu dan Bapak. Yang saya hormati Pak Asisten Sekda Bidang Pemerintahan, Pak Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Politik, kemudian Pak Kepala Dinas PMD Provinsi, Kabupaten Ketapang, tanda ini, beserta seluruh kepala organisasi perangkat daerah yang hadir, kemudian Ketua Tim DP3D, Pak Gusi Kamboja, yang saya hormati seluruh camat yang hadir, lengkap ya Pak Kadis? Lengkap ya? Pasti berebut meminta penghargaan nampaknya. Kemudian yang saya hormati seluruh kepala desa yang hadir pada pagi ini. Pertama-tama saya mohon izin untuk mewakili Bapak Bupati Ketapang menyampaikan sambutan pada pagi ini. Cuman kalau saya ini sambutan nih minta maaf Pak Asisten, Pak Karo, tidak bisa full text, jadi mohon maklum. Nggak usah dikumadat lah saya Pak Mundri ada sih. Saya campur-campur, boleh nggak nih? Oke. Kemudian saya hormati seluruh hadirin sekalian yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul bersama di Ballroom Hotel Borneo Emerald ini dalam rangka mengikuti kegiatan sosialisasi percepatan penyelesaian penetapan dan penegasan batas desa atau kelurahan Kabupaten Ketapang menuju penyelesaian peta administratif batas desa kelurahan tahun 2023 dan pemberian penghargaan penetapan dan penegasan batas desa kelurahan tahun 2022. Letih saya masih Pak Kadis. Ini nafas panjang nggak judul acara kita ya. Nggak hafal saya, jadi harus baca. Nah, saya sebenarnya mau ngomongin singkat saja untuk Pak Kades dan kita semua. Pertama, kepala desa ini adalah seorang pemimpin, ya, pemimpin di desa masing-masing, di wilayah masing-masing. Dan pemimpin ini tidak hanya ngurusi perangkat desa, ngurusi kantor desa, tetapi seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dari orang lahir, hidup, beranak bebini, sampai orang mati. Itu diurus semua ke Kades. Oleh karena itu pegangannya adalah Undang-Undang Dasar 1945 nomor 1. Ya, Pancasila. Itu hukum tertinggi dalam pemerintahan. Baru undang-undang lain, undang desa dan seterusnya. Semuanya bersumber ke sana. Artinya Kades ini dahulukanlah maksud saya kepentingan masyarakat. Ini saya pesan nih. Saya tanpa teknik pesan saja. Nomor 1 adalah kepentingan masyarakat. Kepentingan umum. Membela kepentingan masyarakat, saya ulangi 3 kali saya sebut ya. Kepentingan umum. Melayani masyarakat. Oleh karena itu seorang kepala desa tidak boleh takut ya berpihak pada masyarakat. Jangan sebaliknya berpihak kepada bukan kepentingan umum. Itu pesan saya. Saya yakin sangat paham ini. Karena seorang pemimpin, sama saya juga pemimpin di sekitar daerah, di pemerintah daerah, Pak Asisten, Pak Kadis, Pak Camat, kita ini harus amanah. Kita ini disumpah di atas kitab suci. Jadi harapan saya mari sama-sama kita menjaga amanah yang sumbernya pasti dari Tuhan Yang Maha Kuasa,
diberikan kepercayaan oleh masyarakat, diberikan kepercayaan oleh negara, pemerintah ini laksanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau sudah berpegang pada itu, saya yakin kita akan maju tak gentar yang melaksanakan tugas. Layani masyarakat dengan tulus, ikhlas. Utamakan kepentingan masyarakat, yang keempat kali saya sebut. Jangan malah sebaliknya. Artinya segala aspek membuat orang itu nyaman, ya, masyarakat ini nyaman, masyarakat ini betah, ya. Kalau bahasa politis, masyarakat ini sejahtera. Nyaman itu banyak, nyaman makan, nyaman tidur, ya kan, nyaman sekolah, nyaman berobat, tidak terlalu rumit sebenarnya. Nyaman berdagang, nyaman belanja, karena banyak duit, ya seperti itu. Jangan sebaliknya, membuat orang ribut, kelahi, konflik, kiri kanan diadu masalah batas. Jadi penekanan saya ke batas lagi. Karena batas ini sekarang ini sudah menjadi persoalan yang mahal ini Pak Tony Sunardi. Ya, habis waktu kita untuk menyelesaikan batas, kadang tidak hanya antar kabupaten, antar kecamatan, antar desa, bahkan hanya antar RT. Mundur 1 meter pun tidak mau. Jadi harapan saya berpikir jernih, ya. Jangan sampai para kades, harapan saya ini mempersulit, apalagi menjadi provokator, ya, untuk resolusi atau penyelesaian masalah batas. Kalau tidak ada kepentingan pribadi, kelompok, saya yakin masalah batas ini cepat selesai. Benar tidak Pak Camat? Saya nanya ke Pak Camat, bukan Pak Kades. Pasti. Tapi kalau ada kepentingan pribadi, sampai akhir zaman itu tidak akan tuntas. Karena ini akan diturunkan ke anak cucu kita. Makanya kuncinya lepaskan kepentingan pribadi. Ya, dahulukan kepentingan umum. Tidak hanya masyarakat desa kita, juga tetangga. Desa sebelah, pikirkan satu kecamatan, pikirkan satu kabupaten. Nah, kalau saya pegangannya sepanjang wilayah kedaulatan Kabupaten Ketapang, 31.588 km persegi utuh. Cukup. Ya. Kalau desa ini kan kita sama kita, Pak. Jangan berterik tegang bujur, berterik bujur, Pak. Saudara enggak? Sebelahnya saudara, perunduhan dulur kiri, dulur dosa berterik benar. Jadi desa, antar desa, ya tolong jangan sampai ada konflik yang ditimbulkan karena persoalan batas. Karena saya pernah turun dan mengeluarkan surat karena saya ingin menyelamatkan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi. Karena saya tidak mau ada ribut-ribut masalah batas, saling serang, ya, menimbulkan korban, saling lapor. Jangan seorang kades malah memprovokasi, apalagi bilang sekda lagi melanggar undang-undang. Ini saya kira sangat perlu kepentingan, ya. Tidak boleh. Saya tidak ada kepentingan, sekali lagi. Kalau masalah batas, yakin saja. Simpang Hulu, Simpang 2, hari ini akan diserahkan, ya Pak Kadis. Saya pastikan saya tidak ada kepentingan. Saya tidak berpihak kepada Simpang Hulu. Mas Fajar, ya. Jadi tidak perlu mengeluarkan isu-isu yang sesat. Yakinlah saya menyerahkan sepenuhnya kepada tim teknis yang sudah melakukan kajian, penelitian, pengecekan di lapangan dengan seobjektif mungkin. Berbagai aspek dipertimbangkan. Jadi bukan besar kecil, tetapi tujuannya adalah untuk kepastian pelayanan, kepastian hukum, supaya masyarakat tidak bertanya-tanya, supaya pihak luar investor tidak bertanya-tanya, itu saja. Jadi itu persoalan yang pertama. Jadi harapan saya masalah batas ini menjadi atensi kita. Tadi disampaikan di sambutan Pak Kadis, 2023 seluruh batas antar desa itu clear. Kalau antar desa sudah clear, antar kecamatan pasti clear. Kuncinya di desa, ya Pak Camat? Ya kan? Kalau Kades berterik, tidak selesai juga batas kecamatan. Baik, itu masalah batas.
Kemudian ini pesan saya juga, para kades saya harapkan bekerja kreatif, kerja inovatif, menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Masyarakat kita ini semakin kompleks, semakin kritis, tanda-tandanya banyak sekali kades yang dilaporkan. Pak Pajar ini hampir tiap minggu, tiap bulan pasti koordinasi dengan saya masalah kepala desa. Kan Pak Kades saya tidak pernah ceritakan. Begitu juga beberapa kades sering menghubungi saya masalah persoalan-persoalan di desa. Oleh karena itu sekali lagi pesan saya, bekerja dengan sebaik-baiknya, bekerja dengan setulus hati, melayani masyarakat, jalin hubungan baik dengan semua pihak. Ya, memang kita ini tidak bisa memuaskan semua orang, tetapi itu tidak boleh menyurutkan langkah kita untuk berbuat yang terbaik, melakukan yang terbaik untuk masyarakat ini. Ya, tidak boleh surut langkah kita baru dikritik sedikit, baru disinggung, disindir, dilaporkan, ya biasalah itu. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Itu prinsipnya. Pendekar Wira Utama. Gurau Camat ya. Jadi biasa hidupnya. Saya maklumlah kades-kades ya. Saya tahu yang terjadi. Jadi sekali lagi, jangan surutkan langkah kita untuk melakukan yang terbaik untuk masyarakat, layani dengan sepenuh hati. Biarkan Tuhan itu Maha tahu. Tuhan itu Maha adil. Masyarakat ini bisa menilai. Kalau segelintir orang biarkan dia lah. Yang di atas nih, Pak Pajar bisa menilai ya Pak Pajar. Ini dari Polres tidak ada diundang ya? Diundang. Bisa juga nanti mereka diminta narasumber ya dari Polres ke depan. Kemudian inovatif, coba untuk langkah-langkah percepatan pelayanan, untuk efektivitas pelayanan, para kades ini bisa berinovasi menggunakan teknologi. Sekarang sudah zaman modern, pelayanan harus sudah lebih baik, lebih efektif sampai ke tingkat desa. Nah kalau di kabupaten ini sejak 3 bulan terakhir kita sudah menerapkan tanda tangan digital. Mungkin sering lihat surat-surat Pak Bupati, surat-surat sekda itu sudah digital. Ini saya wajibkan, karena kita ini harus berubah, menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Sehingga kalau saya tiap hari ini segini nih, nah tangan. Bisa dibayangkan kalau hal yang tidak terlalu prinsip saja harus saya tata manual. Tidak bisa saya hadir di sini. Kalau di kantor bisa dah 2 tumpuk, 1 jam itu. Nah, lalu pastinya apa? Kita harus memanfaatkan teknologi yang ada, menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, kita ke Tapang ini bukan mau sombong ya. Kalau saya dengan informasi ini baru yang pertama sekalbar menerapkan tanda tangan digital. Ya Pak Tony ya. Provinsi belum kan? Saya ketemu sekda provinsi di bandara. Masalah surat. Oh Pak, saya sudah tanda tangan, saya bilang. Digital. Oh sudah kah katanya? Sudah saya bilang. Nah itu. Kita ini jauh di kampung Tapang nih, tapi tidak boleh kalah dengan Jakarta, dengan Bandung. Nah saya harapkan para kades juga berinovasi. Saya melihat beberapa kades sudah sangat baik. Saya tahu kades Payakumang. Mana Pak kades Payakumang ya? Ada tak? Hadir tak? Mana? Des, nggak tahu itu ya. Ini beliau ini saya lihat sudah inovatif ya, sehingga wajar menjadi juara 1 untuk lomba desa tingkat kabupaten, tingkat provinsi, dan mudah-mudahan nanti juara 1 regional ya Pak Kades. Nah, saya mendampingi beliau kemarin ke Jakarta, paparan. Kemudian inovatif ya. Kalau perlu nih Pak Kades adakan lomba khusus inovasi desa. Ya, tidak hanya lomba desa, tapi kepada desa-desa inovatif. Tujuannya apa? Supaya pelayanan itu cepat, murah, ya, nyaman, efektif. Kemudian di kabupaten juga di Pemkab ini kita akhir tahun kita akan mulai mencoba untuk
surat menyurat elektronik. Nah kalau e-planning dan budgeting itu udah masa lalu lah, udah lewat, udah berjalan masalahnya. Kita sudah zaman CBPKD sudah e-planning, sudah budgeting. Sekarang tahapannya kepada surat menyurat elektronik. Semua surat itu kalau kita nunggu manual dikirim dipegang kades, tah bila jampenya ke Lubuk Kakap sana? Ada tak kades Lubuk Kakapnya? Lubuk Kakap ada tak? Sebadak Raya? Ada. Tah bila nyampenya? Sinyalnya dah ada misalkan. Oleh karena itu harus ada inovasi. Maka sekarang sejak 1 tahun ini saya bersama Dinas Karsipan, ya Pak Yulianus, kita sedang menggodok untuk surat menyurat elektronik. Nah kita pun sekarang sebenarnya sudah semi Pak. Kalau ada surat kita kirim PDF. Benar tak? Menunggu dia nyampe tapi bila? Bisa seminggu, bisa sebulan nyampe ke desa Kalimantan, Nusa Mati sana. Iya kan? Bisa sebulan nyampe Lubuk Kakap. Sekarang canggih PDF. Nah ke depan semua akan terintegrasi dengan sistem surat menyurat di seluruh OPD itu menggunakan surat menyurat elektronik. Tidak lagi pakai kertas manual. Tujuannya apa? Untuk efektivitas cepat ya, efisiensi. Tidak lagi banyak kita beli kertas, tidak banyak lagi kita beli tinta, beli printer, karena semuanya bersistem. Kita paperless. Paperless itu yang mengurangi kertas. Berapa banyak efisiensi kita di anggaran nanti? Kertas kurang, tinta kurang, printer pun berkurang dipakai. Scanner ya nambah. Nah itu ke depan mudah-mudahan Januari ya Pak Yul ya, kita bisa sudah laksanakan paling tidak di beberapa OPD percontohan nanti kita akan coba supaya pemerintahan kita ini efektif, efisien, kita cepat untuk melayani. Jadi ini contoh saja. Termasuk kita juga sudah meluncing layanan panggilan darurat 112. Itu gabungan terpadu dari seluruh layanan yang ada di pemerintah. Tidak hanya pemerintah daerah tapi juga vertikal. Saya tidak tahu di provinsi sudah belum. Tetapi kalau kabupaten kota, saya pun tahu kemarin dari kementerian, baru Kabupaten Ketapang juga kita meluncing layanan 112. Dan saya kawal dengan Dinas Kominfo. Di situ ada Dinas Kesehatan, RSUD, seluruh rumah sakit, Polres, pemadam kebakaran, BPBD, Dinas Sosial, PLN, lain sebagainya. Ya. Jadi semua pelayanan kedaruratan satu pintu tekan 112. Tapi tidak usah nyoba sekarang loh ngurai cewek yang terima telepon ya. Jadi tujuannya supaya efektif pelayanan kita cepat. Jadi hilangkanlah kesan birokrasi ini, bahwa birokrasi itu, bahwa pemerintahan itu lambat, berbelit-belit, mahal, sulit. Hilangkan kesan itu. Tetapi sebaliknya bahwa pemerintahan kita ini di Ketapang ini sesuai dengan visi misi bupati dan wakil bupati, kita ingin mewujudkan pemerintahan yang baik, pemerintahan yang akuntabel, yang profesional, yang handal, yang berwibawa. Itu caranya. Ya, Kades juga harus ikut. Ya, silakan birokrasi sehingga mudah-mudahan dengan bekerja yang tadi sepenuh hati, melayani dengan baik, kreatif, inovatif, saya doakan Kades-Kades ini terpilih kembali 2 periode. Yang sudah 2 periode, saya doakan 3 periode. Yang sudah 3 periode ada tak? Kalau 3 periode, coba-cobalah melihara rasa mau jadi caleg pun sila. Menjadi calon lain-lain pun boleh. Itu baru berhasil, sukses ya. Kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh kepala desa, seluruh camat dan juga jajaran pemerintah daerah yang kemarin sudah kita kompak, sangat kompak, kita responsif dalam penanganan bencana banjir. Jadi saya lihat sudah terbentuk mulai semangat gotong royong nih Pak Tony, Pak Fajar di Ketapang. Yang kita mulai gagas gotong royong dari hal kecil. Kami hari Jumat senam kalau di kabupaten gotong royong. Nah ini mulai tradisi di kabupaten itu. Kemarin kita bulan ini sampai 2 kali, ya Pak Edi, 3 kali gotong royong karena menyukseskan MTQ. Dan ini sampai kepada tingkat desa, pelaksanaan di desa, di kecamatan masing-masing. Ini harus kita pupuk terus
Saya memang sengaja menggelorakan semangat gotong royong. Karena ini adalah filosofi hidup, falsafah hidup yang dulu diwariskan para orang tua kita. Memang puluhan tahun terakhir kita jarang melaksanakan, mendengarnya aja jarang ya. Oleh karena itu apa salahnya? Dari hal kecil sampailah nanti hal besar kita gotong royong. Dari hal kebencanaan, termasuk MTQ ini pun kita gotong royong. Ya, hal-hal apapun. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Itu kan filosofi yang baik dari orang tua kita. Kenapa tidak kita terapkan? Jadi silakan di tingkat desa, para kades, para camat juga kreatif. Implementasikan filosofi hidup, filosofi kepemimpinan dari orang-orang tua kita yang sangat luhur. Ya. Jadi saya mengucapkan terima kasih. Saya pergi ke Jelehulu, juga responsif, ke Manis Mata, ke Airupas, Sandai, Tayap, Laur, Simpang Hulu, itu yang saya datangi. Termasuk Delta Pawan dan Muara Pawan ya Pak Camat ya. Terima kasih kepada Pak Camat yang sudah aktif, para kades. Kades Sulak Medang mana ya? Ada enggak Pak Isna ini? Oh ada. Nah, ini Pak Kades ini tiap jam lapor kepada saya. Sampai video call dia menunjukkan banjir. Padahal saya percaya mau banjir. Karena BPBD pun laporan. Nah kenapa saya turun? Karena saya ini secara ex-officio Kepala BPBD Kabupaten Ketapang. Kalau Pak Yunipatur Kepala Pelaksana. Sekda ini Kepala BPBD. Ya itu ya. Jadi kalau lapor ke saya pun sama Mbak. Maka saya WA ke Pak Camat, tolong laporan kepada saya via WA supaya saya bisa monitor. Kita ingin pemerintahan ini responsif, tangkap. Jangan sampai kita berdiam, masyarakat terendam. Ya, beras, gula, kopi habis, rendam, mau makan apa? Ya kita ini tidak boleh tinggal diam. Ya. Jadi oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih, apresiasi kepada seluruh kepala desa, khusus jajaran, para camat yang sudah responsif. Untuk ke depan ini agar kita pertahankan, ya, kita harus kompak. Kades-kades tidak usah segan, kalau perlu lapor saya langsung, tidak apa-apa. Saya bisa follow up ke pihak terkait, ke BPBD, ke Polres, ke Lanau, ke Kodim misalnya kita perlu bantuan, ke Dinas Sosial dan sebagainya. Supaya kita cepat ya untuk menindaklanjuti apapun yang terjadi di masyarakat. Begitu juga hal lain terkait dengan infrastruktur. Oleh karena itu saya juga ucap terima kasih kepada seluruh kades ya, yang dalam rangka kita mempersiapkan MTQ ini sebagai tuan rumah yang saya anggap itu sangat baik, luar biasa, meriah penyelenggaraan pembukaan seluruh rangkaian pembukaan MTQ ke-30 kemarin, diapresiasi berbagai pihak. Terima kasih kepada Pak Kades Pelang, mana Pak Kades Pelang? Makasih Pak Kades, dia tidak tidur 24 jam, jaga Simpang Pelang. Kepada Kades mana lagi? Saya lihat kemarin ya. Tayap, Kades Tayap mana? Ya, Pak Kades. Semangat ya Pak Kades. Saya ini tempat numpang ngopi makan apa di kafe beliau tuh, Sungai Beliung. Terima kasih, sampai malam-malam sudah siaga untuk memberikan fasilitas kepada seluruh tamu-tamu kita, kapilah-kapilah, dan juga saya tahu seluruh Kades ya, dari Simpang Hulu, Simpang 2, Laor, Sandai, Nangatayap, Sungai Melayu, Pak Camat ini luar biasa juga. Terima kasih Pak Camat Sungai Melayu, Camat Nangatayap, Camat Sandai, seluruhnya lah. Termasuk camat-camat lain juga saya lihat meriah, ya bersiap siaga. Mungkin kalau ada yang tersesat sampai Airupas pun dilayani ya Pak Camat ya, Pak Irfan ya, luar biasa. Jadi kita bekerja saya anggap dengan kompak, semangat yang sama, karena kita ingin sama-sama menyukseskan hingga MTQ ke-30 di Kabupaten Ketapang. Kita ingin menjadi tuan rumah yang baik. Kita ingin memberikan kesan yang baik kepada seluruh siapapun yang datang ke Ketapang. Dan kita ingin Ketapang ini menjadi rumah besar yang nyaman bagi siapapun, bagi semua suku, bagi semua agama yang ada di Kabupaten Ketapang ini. Baik, itu aja pesan-pesannya. Jadi aku tidak baca marah Pak Mansen nanti. Dan konsep yang tebal-tebal ya.
Saya singkatkan. Khusus untuk para camat, kepala desa dan lurah, saya instruksikan agar mendukung upaya percepatan penyelesaian peta batas administrasi pemerintahan desa dan kelurahan di Kabupaten Ketapang tahun 2023. Sesuai amanat peraturan perundang-undangan bahwa target nasional penyelesaian peta batas administrasi pemerintahan desa kelurahan harus diselesaikan pada tahun 2023. Ini agak kencang sedikit nih Pak Kadis ya. Pak Asisten juga kita boleh ngawal. Dan untuk percepatan Pak Kabid, lakukan inovasi by system ya. Ya baik. Jadi harus ada inovasi untuk mempercepat, dan nanti Pak Kades pun bisa akses batas desanya online, bisa cek. Koordinatnya sudah ada. Pak Tony bisa cek, saya juga bisa cek di mana batas. Misalnya Pelang dan Sungai Melayu. Nah, kadang kita sering lewat. Untuk percepatan tersebut diwujudkan dengan cara memfasilitasi proses penetapan dan penegasan batas desa kelurahan, mempermudah proses penyelesaian berita acara kesepakatan batas. Saya tekankan di sini, mempermudah berita acara kesepakatan, menghindarkan perselisihan batas dengan mengutamakan musyawarah mufakat. Ya, jangan bertibak kalau berebut batas ya. Saya ini dulu nih pernah jadi kasubag pemerintahan umum dan otonomi daerah. Jadi paham saya kalau masalah batas. Saya turun sampai ke hutan-hutan juga ngisi batas itu. Dan saya tahu bagaimana bertarik leher, mundur selangkah sejengkal pun tidak mau mempertahankan kedaulatan desa katanya Pak. Padahal seberang dulur kan, keluarga. Jadi tidak usah gian lah. Jadi kurang-kurang sedikit. Kalau bertarik, kendor sedikit. Kalau jauh dekatkan, itu tugas Kades ya. Jangan ini jauh ini makin jauh ya. Yang tarik makin tarik ya, dosa. Jadi utamakan musyawarah mufakat. Serta bagi desa yang belum memiliki peta indikatif batas desa, agar segera melakukan proses pemetaan dengan memanfaatkan skema fasilitasi pemetaan oleh Dinas PMPD Kabupaten Ketapang, atau dapat pula melalui pemetaan partisipatif optimalisasi potensi desa, yaitu kerjasama CSR perusahaan, lembaga pendidikan, ataupun kerjasama NGO terkait pemetaan di Kabupaten Ketapang. Nah ini bagian tadi yang saya bilang inovatif, kreatif, dan saya bilang tadi kita harus membangun kerjasama, membangun hubungan baik dengan banyak pihak, kolaborasi. Karena ngurus pemerintahan tidak bisa sendiri. Kemarin saya menjaga, memastikan jalan akses menuju Ketapang ini bisa dilengkapi lah. Kalau saya seorang Bapak Ibu tidak mungkin bisa. Saya ajaklah Pak Camat, ya, Camat Sungai Melayu, Camat Patri Selatan, ajak seluruh Kades, saya ajak perusahaan. Nah kalau yang agak-agak dikit, saya gas ya sedikit. CPO tidak boleh lewat, sudah. Ya kan gitu. Saya udah berhitung, pasti Pak Kades dukung saya kan? Dukung enggak Pak Kades Pelang? Kalau udah dukung saya cabut dalam surat Pak Kia tuh. Biar ancol lumpur di jalan gitu kan. Karena apa? Saya memikirkan kepentingan umum. Gitu Pak. Saya tahu risikonya. Mudah-mudahan tidak ada yang Kades bilang saya melanggar undang-undang. Karena membatasi CPO lewat. Justru itu saya menegakkan undang-undang jalan. Tonase jalan kabupaten kita adalah jalan tipe kelas 3. Tonasenya maksimal 8 ton. Silakan Kades yang berani menyampaikan saya melalui undang-undang lagi. Kita tegakkan aturan bahagia, ajak lantas. Pasang nanti buat surat kepada provinsi, gubernur, pasang jembatan timbang situ. Bahagia ya, buat surat segera minggu ini. Kalau enggak bagian letih gitu nih, baguskan hancur. Tegakkan aturan. Saya ini tiap minggu bolak-balik jalan Pelang nih, tiap minggu. Baru balik dari Tayap 2 hari, pergi lagi saya ke Tayap game. Karena apa? Luar biasa pengaruh Camat Tayap, tak tahu dia pakai apa.
letih saya tuh. Bolak-balik ke Tayap jam. Dan harus singgah lagi. Kan Pak? Dah kenal kali Tayap, singgah lagi katanya Sungai Beliung. Bersama Mak Lompak katanya pesan Toman apa. Pesan luar biasa. Makasih Pak Camat, Pak Kades ya. Sekali lagi, jangan takut membela kepentingan masyarakat. Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada para pihak yang telah mendukung percepatan penyelesaian peta batas desa kelurahan, khususnya kepada camat, kepala desa dan lurah yang setelah secara optimal bekerja keras mewujudkan penyelesaian peta batas desa kelurahan wilayah administrasi masing-masing pada tahun 2022. Dan bagi para camat, kepala desa dan lurah yang belum menyelesaikan agar segera menuntaskannya. Tentu ini merupakan target urusan pemerintahan yang capaiannya akan terus dipantau dan jadi bahan evaluasi lebih lanjut. Hadirin dan undangan yang berbahagia, demikianlah sambutan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Tapi sebelum saya membuka, saya mau berpantun. Supaya tidak cun lawan Pak Kadis PMD. Berapa pantun tadi Pak Kadis? Saya 3. Terbang rendah si bebek angsa, kakinya tersangkut, terlilit pukat. Kades adalah pemimpin nomor 1 di desa. Mari berikan pelayanan terbaik bagi masyarakat kita. Walau tolak di Matan Hilir Utara, bujur deh. Desa Timpurukan di Muara Pawan. Ayo kita kompak menyelesaikan permasalahan batas desa demi tertibnya pemerintahan dan kepastian pelayanan. Nah ini terbang 8 si burung gagak, mencari makan hinggap di pagar. Berkat kekompakan semua pihak, acara pembukaan MTQ sukses dan lancar. Saya terima kasih kepada kita semua. Ya. Ini terakhir lah ya. Jadi 2 kali lipat dari Pak Kadis. Karena TPP saya hampir 2 kali lipat beliau. Jadi saya rasanya berdosa gak kalau tidak 2 kali lipat. Ke pasar lama beli selendang. Selendang panjang untuk anak dara. Ada nggak anak dara nih Pak Kadis? Ada. Mari kita bersama-sama membangun Ketapang demi masyarakat Ketapang yang maju dan sejahtera. Demikian dan akhirnya dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, sosialisasi percepatan penyelesaian penetapan dan penegasan batas desa Kelurahan Kabupaten Ketapang menuju penyelesaian peta administrasi batas desa kelurahan tahun 2022-2023 dan pemberian penghargaan penetapan dan penegasan batas desa kelurahan tahun 2022. Dengan ini saya nyatakan resmi dibuka. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino, Bacuramin ke surga, Pesengat ke Jibata. Bupati Ketapang ditatangani secara digital, Martin Rantan, SH MSOS. Selesai. Baik, berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang. Baik, terima kasih Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang yang telah menyampaikan sambutan dan arahan Bupati Ketapang dan sekaligus membuka rangkaian acara kita pada pagi hari ini.
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, membeli katun menjual katun, jadikan kelambu untuk menghindari nyamuk. Pak Kadis bepantun, Pak Sekda pun bepantun, jangankan kalah, seri pun tak mau. Luar biasa pagi hari ini 4 pantun beliau ya. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya acara kita lanjutkan dengan pemberian piagam penghargaan penetapan dan penegasan batas desa kelurahan tahun 2022. Dan izin kami akan membacakan nama-nama yang masuk kategori pada pagi hari ini, dan ketika kami sebutkan nama nanti langsung dapat menuju ke panggung. Yang pertama, kategori camat dengan minat atensi terbaik penetapan dan penegasan batas pemerintahan desa kelurahan tahun 2022. Kategori terbaik ketiga diraih oleh Camat Sandai, Bapak Sabran SPD MH. Kami persilakan untuk dapat langsung naik ke panggung. Kategori terbaik kedua diraih oleh Camat Simpang Hulu, Ibu Yulina Kislin Esos MAP. Kami persilakan. Dan sebagai kategori terbaik pertama diraih oleh Camat Delta Pawan, Bapak Syarif Mahadi SAP ME. Kami persilakan. Baik, izin Bapak, Pak Camat boleh maju beberapa langkah ke depan. Maju sedikit. Baik, Bapak Ibu hadirin kami hormati, selanjutnya kami mengumumkan kategori terbaik sebagai Kepala Desa Tercepat penyelesaian tapal batas desa, penetapan dan penegasan batas pemerintahan desa kelurahan tahun 2022 diraih oleh Kepala Desa Kenyabur. Kepada Bapak Markus kami persilakan untuk dapat membentuk barisan membersamai, tepat berada di belakang Bapak Camat Sandai. Selanjutnya, kategori terbaik sebagai Lurah Tercepat penyelesaian tapal batas kelurahan diraih oleh Lurah Sukaharja. Baik, kepada Ibu Hajah Budi Rahayu kami persilakan. Dan selanjutnya, kategori sebagai Kepala Desa Terbaik Khusus Rencana Desa Mapan diraih oleh Kepala Desa Payak Kumang. Baik, silakan kepada Bapak Hadi Supratman. Selanjutnya kami akan bacakan kembali kategori sebagai Kepala Desa Terbaik Khusus Penyelesaian Peta Batas Desa Inisiatif Mandiri Praedaran Bupati. Baik, kategori sebagai Kepala Desa Terbaik Khusus Penyelesaian Peta Batas Desa Inisiatif Mandiri Praedaran Bupati diraih oleh Kepala Desa Karya Baru, Bapak Mutari Unang SPDK. Kami persilakan. Berikutnya, kategori sebagai Kepala Desa Terbaik Khusus dalam pemecahan masalah perselisihan batas desa diraih oleh Kepala Desa Sekucing Kualan. Baik, kami silakan kepada Bapak Justinus Sainan. Dan terakhir, juga sama kategori sebagai Kepala Desa Terbaik Khusus dalam pemecahan masalah perselisihan desa diraih oleh Kepala Desa Kualan Hilir, Bapak Laurentius Kian. Kami persilakan untuk dapat membersamai membentuk barisan. Dan masih di kategori yang sama sebagai Kepala Desa Terbaik Khusus dalam pemecahan masalah perselisihan desa juga diraih oleh Kepala Desa Kampar Sebomban. Baik, kami persilakan.
Baik, izin Bapak Ibu hadirin kami hormati, kita akan langsung menyaksikan penyerahan penghargaan pada pagi hari ini. Terlebih dahulu akan diserahkan kepada camat. Untuk itu kepada Bapak dan Ibu camat boleh membentuk barisan di tengah, Bapak. Baik, selanjutnya kami mengundang Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang didampingi oleh Bapak Staf Ahli, Bapak Asisten 1 dan Bapak Kepala Dinas PMPD Kabupaten Ketapang untuk dapat membersamai ke atas panggung menyerahkan penghargaan pada pagi hari ini. Masuk. Baik pemirsa radio Kabupaten Ketapang, dimanapun Anda dapat menyaksikan liputan kami pagi hari ini, hari Senin. Hari ini Senin tanggal 7 November. Baik, untuk yang pertama dimulai dari yang juara pertama dari Kecamatan Delta Pawang diserahkan langsung oleh Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang, di mana Kecamatan Delta Pawang berhasil menyelesaikan seluruh batas desa kelurahan di Kecamatan Delta Pawang dalam waktu 6 bulan. Total 8 perbuk peta batas desa kelurahan berhasil diselesaikan sejak edaran Bupati 11 Januari 2022. Saat ini Delta Pawang jadi satu-satunya kecamatan di Kabupaten Ketapang yang tuntas batas desa kelurahan selesai 100%. Baik, beri tepuk tangan yang meriah untuk Kecamatan Delta Pawang. Kecamatan Delta Pawang mendapat Dan selanjutnya diserahkan juga kepada Camat Simpang Hulu tahun 2022, 2 perbuk peta batas desa kelurahan berhasil diselesaikan. Namun Kecamatan Simpang Hulu telah berhasil menyelesaikan seluruh peta indikatif batas desa 15 desa dan telah melingkupi seluruhnya dengan berita acara. Camat Simpang Hulu. Dan selanjutnya Piagam dan penghargaan. Kecamatan Sandai, Bapak Camat Sandai berhasil melakukan manajemen proses penetapan dan penegasan batas desa di Kecamatan Sandai melalui tahapan yang sistematis, mulai dari mengaktifkan seluruh tim tapal batas desa, dilanjutkan proses verifikasi oleh tim PBB Des Kecamatan. Saat ini tinggal menunggu hasilnya untuk disampaikan ke Dinas PMPD Kabupaten Ketapang. Baik, izin dilanjutkan dengan foto bersama. Kami persilakan Bapak Staf Ahli, Bapak Asisten dan Bapak Kadis PMPD untuk membersamai. Boleh dibagi Bapak, 2 kiri 2 kanan. Baik, silakan peliput juru kamera awal media yang ingin mengabadikan untuk sesi bersama kategori camat dengan minat atensi terbaik penetapan dan penegasan batas pemerintahan desa kelurahan tahun 2022. Baik pemirsa, kami akan tetap melanjutkan informasi kegiatan sosialisasi percepatan. Baik, cukup, terima kasih untuk Bapak Camat. Kami persilakan langsung kembali ke tempat. Bapak Sekda, Bapak Asisten, Bapak Staf Ahli dan Bapak Kadis PMPD tetap di tempat. Kita lanjutkan dengan penyerahan untuk kategori terbaik sebagai Kepala Desa tercepat penyelesaian tapal batas. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Kepala Desa Kenyabur, Lurah Sukaharja dan Kepala Desa Payakumang untuk dapat maju ke tengah. Giliran Kepala Desa dan Kepala Kelurahan yang Baik, untuk menyerahkan penghargaan ini kami persilakan kepada Bapak Staf Ahli Bupati. Baik, yang pertama diserahkan kepada Kepala Desa Kenyabur, di mana tentu berhasil menyelesaikan penetapan dan penegasan batas desa mulai dari kegiatan lapangan, membuat BA kesepakatan dan proses perbuk peta batas desa hanya dalam waktu 1 bulan sejak surat edaran Bupati tanggal 11 Januari 2022. Walaupun lokasi desa jaraknya jauh dan medan yang sulit, namun bisa jadi yang tercepat dalam menyelesaikan peta batas desa. Baik, sekali lagi selamat kepada Kepala Desa Kenyabur yang berhasil meraih penghargaan pada pagi hari ini. Selanjutnya kepada Lurah Sukaharja. Lurah Sukaharja berhasil membawa Kelurahan Sukaharja menjadi yang tercepat tingkat kelurahan di Kabupaten Ketapang dalam menyelesaikan penetapan dan penegasan batas kelurahan. Dalam waktu 2 bulan telah terbit perbuk peta batas desa kelurahan. Saat itu pengelolaan penyelesaian dinilai memiliki terobosan, memanfaatkan skema pemetaan partisipatif, menggandeng kerjasama dengan Politeknik Negeri Ketapang dalam mendukung percepatan penyelesaian pemetaan di lapangan, sehingga berhasil menyelesaikan peta batas desa dengan 0 atau tanpa pembiayaan.
Baik, selanjutnya diserahkan juga kepada Kepala Desa Payakumang, di mana tentu Kades Payakumang berhasil menjadi yang terbaik untuk kategori khusus kelompok desa yang telah dicanangkan sebagai desa mapan, mampu menjadi yang tercepat dalam menyelesaikan peta batas desa, sehingga telah memenuhi persyaratan desa mapan. Salah satu indikatornya adalah administrasi pemerintahan yang mapan. Selain itu, capaian tersebut juga menjadi portofolio khusus dalam verifikasi aktual lapangan oleh tim dari Kemendagri pada bulan Oktober yang lalu. Baik, dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Kami persilakan kembali. Baik pemirsa, demikian tadi penyerahan piagam penghargaan untuk kategori terbaik kepada 3 Baik, terima kasih camat untuk dan 3 Pak Kades dan Bu Lurah. Kami persilakan kembali. Berikutnya Kepala kami Desa kepada dan Kelurahan. Kades Karya Baru, Kades Sekucing Kualan, Kades Kualan Hilir, dan Kades Kampar Sebomban untuk dapat berada di tengah. Ya, giliran berikutnya. Baik, izin mohon dapat diurutkan dari awal paling kiri ada Kepala Desa Karya Baru, dilanjutkan dengan Kepala Desa Sekucing Kualan, Kualan Hilir, dan Kampar Sebomban. Sudah ya. Selanjutnya kami persilakan Bapak Asisten 1 Bidang Pemerintahan Orkestra untuk dapat menyerahkan. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk Desa Karya Baru tentu meraih kategori sebagai kepala desa terbaik khusus menyelesaikan peta batas desa inisiatif mandiri pra edaran Bupati Ketapang. Baik, di mana hari ini tentu diberikan penghargaan berupa piagam penghargaan dan bingkisan. Dan selanjutnya untuk ketiga desa Sekucing Kualan, Kualan Hilir, dan Kampar Sebomban, mereka meraih kategori yang sama, di mana tentu ketiga desa tersebut berhasil menjadi yang terbaik penyelesaian peta batas desa untuk kategori khusus yang terbaik dalam pemecahan masalah perselisihan batas desa, di mana keputusan perselisihan batas segera disampaikan oleh ketiga kades tersebut kepada tim PBB Des tingkat kabupaten dan diproses lebih lanjut untuk diputuskan oleh Bupati. Walaupun awalnya terdapat perselisihan, namun proses terus berlanjut dan saat ini telah berhasil diterbitkan perbub peta desa masing-masing. Baik, untuk itu kami ucapkan selamat kepada desa-desa yang tentu saat ini telah mendapatkan perbub. Baik, selanjutnya izin Pak Kades, piagamnya boleh dirapikan di bagian depan, nanti akan kita lanjutkan dengan sesi foto bersama. Baik, silakan Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang mengambil posisi di tengah mendampingi 4 Kades spesial pada pagi hari ini yang meraih penghargaan. Baik pemirsa, kita saksikan bersama sesi foto. Baik, boleh dihitung Bang? Bersama dengan Sekda, kemudian Asisten 1. Baik, boleh Kepala salam komando. Dinas dan staf ahli yang sudah menyerahkan piagam penghargaan atas prestasi. Baik, terima kasih para Kades, silakan kembali ke tempat. Bapak Sekda, staf ahli, Pak Asisten, dan Pak Kades tetap di tempat dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Menerima penghargaan ini. Dan selanjutnya, insya Allah saat lagi Pak Sekda akan sedikit menambahkan arahan pada pagi hari ini. Terlebih dahulu kami persilakan Bapak Sekda. Baik, saya minta izin sedikit. Pertama, ini saya lihat Simpang Hulu, Subang 2. Ini bukan KKN kan Pak Kades? Mentang-mentang Kadesnya orang Subang Hulu, bukan ya? Jadi objektif. Kemudian saya lihat tadi camat ada 3 diberi penghargaan juga tidak KKN kan? Tidak. Pak Kades ya? Paham ya maksud saya? Objektif. Oleh karena itu saya kira kita ini kalau yang berprestasi ini kita beri reward ya. Nah, kalau yang gagal ya kita beri jauh-jauh skill lah. Oleh karena itu walaupun sudah ada bungkusan itu, saya mohon untuk camat inilah Pak Kepala BKP SDM ya. Pak Camat Delta Pawan sudah PIM 3 ya? Simpang Hulu sudah. Sandai? Belum? Tolong prioritaskan tahun depan. Di PIM 3 ya, sama Sandai. Nah kalau untuk Kades ini, untuk Pak Kades, nanti Pak Kepala BPKD, coba dikaji lah kalau bisa
dana transfer ke desa ini khusus yang desanya sudah clear. Kita bantu paling tidak untuk biaya patok, kemudian personal tim. Ya, nanti dirumuskan. Ya tidak harus besar-besar diberi untuk beli patok lah, kan sebatang 1 juta cukup. 1 batang patok lah, 10 batang 10 juta. Bukannya memelihara des, tapi paling tidak ada perhatian dari pemerintah daerah untuk penyelesaian batas sesuai dengan ketentuan tentang pengelolaan daerah tentunya. Saya kira ini saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Arahan tambahan dari Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang pada pagi hari ini. Izin Bapak tetap tempat, kita lanjutkan dengan foto bersama dengan jajaran Forkopimda. Bapak, mohon berkenan. Baik, kami undang jajaran Forkopimda, Bapak Kepala Biro atau yang mewakili, Bapak Ibu Kepala Dinas Provinsi, mohon berkenan dapat membersamai. Kami undang juga Bapak Ketua TP3D Kabupaten Ketapang, Bapak berkenan untuk berfoto bersama pada pagi hari ini. Baik pemirsa, kita masih dalam liputan acara sosialisasi percepatan penyelesaian penetapan dan penegasan batas desa kelurahan se-Kabupaten Ketapang. Baik, kembali kami silakan kepada peliput, juru kamera, awak media yang ingin mengabadikan momen pada pagi hari ini. Batas desa kelurahan tahun 2022-2023 dan pemberian penghargaan penetapan dan penegasan batas desa kelurahan tahun 2022. Baik, salam komando Bapak boleh? Hari ini Senin 7 November 2022. Saat ini sesi foto bersama dengan Baik, cukup, terima kasih, kami persilakan kembali ke tempat. Baik, Bapak Ibu hadirin yang menghormati, berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Juga Ketua TP3D. Selesai sesi foto bersama. Mari kita lanjutkan untuk Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, setelah penyerahan penghargaan kepada penerima kategori-kategori pada pagi hari ini, acara dilanjutkan dengan deklarasi percepatan penyelesaian peta batas desa kelurahan di Kabupaten Ketapang. Untuk itu, kepada perwakilan Camat Sandai, Bapak Sabran SPD MH, Kades Harapan Baru, Bapak Ahmad Suri, dan Lurah Banjar, Bapak Tengku Nurmarudi SKM MM, kami persilakan dapat menuju panggung. Baik, sekali lagi kepada perwakilan yang tunjuk, kami persilakan untuk dapat mengambil posisi. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, izin Pak Camat boleh berada di tengah, Pak Camat, di antara Lurah dan Kades. Iya. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sesaat lagi kita akan bersama mendengarkan deklarasi percepatan penyelesaian peta batas desa kelurahan di Kabupaten Ketapang. Untuk itu kami mohon berkenan seluruh hadirin dapat berdiri. Baik, akan kita bacakan deklarasi. Deklarasi pernyataan komitmen dan dukungan percepatan penyelesaian batas desa dan kelurahan se-Kabupaten Ketapang tahun 2022 sampai dengan 2023. Kami yang bertanda tangan di bawah ini, para camat, lurah, dan kepala desa se-Kabupaten Ketapang menyatakan komitmen dan dukungan terhadap 1. Percepatan penyelesaian peta batas desa dan kelurahan se-Kabupaten Ketapang sesuai target nasional harus diselesaikan tahun 2022 sampai dengan 2023. 2. Memfasilitasi proses penetapan dan penegasan batas desa dan kelurahan di wilayah masing-masing. 3. Mempermudah penyelesaian
berita acara kesepakatan batas antar desa dan kelurahan serta menghindarkan perselisihan batas dengan mengutamakan musyawarah dan mufakat. Ayo kita tuntaskan, bersama kita bisa. Salam pemberdayaan, salam tuntas batas desa. Ketapang, 7 November 2022, yang membuat pernyataan para camat, lurah, dan kades mengetahui Bupati Ketapang Martin Rantan SH MSOS ditandatangani. Terima kasih. Baik, cukup terima kasih. Hadirin kami persilakan kembali. Yang membacakan kami persilakan kembali ke tempat. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikian deklarasi percepatan penyelesaian peta batas desa kelurahan di Kabupaten Ketapang. Sangatlah senang si anak rusa berlari di tengah taman. Mari segera selesaikan masalah batas desa agar Pak Kades tenang, tidur pun nyaman. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan pembacaan deklarasi telah kita saksikan bersama tadi merupakan rangkaian akhir dari acara pembukaan pada pagi hari ini. Untuk itu, saya Syekh Herman Ahmad selaku bawa acara mewakili segenap panitia bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Akhirnya berlatih nari di waktu pagi lalu istirahat tepi telaga. Sosialisasi mari kita ikuti, semoga batas desa tuntas di tahun 2023. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya kami persilakan terlebih dahulu dapat menikmati hidangan yang ada di atas meja. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan, dapat Anda saksikan pada kesempatan pagi hari ini, hari Senin tanggal 7 November 2022, bertempat di Ballroom Borneo Emerald Hotel Ketapang. Kegiatan sosialisasi percepatan penyelesaian penetapan dan penegasan batas desa pada pagi hari ini. Pembukaannya sudah selesai dan nanti sosialisasinya Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang langsung izin mohon kami undur diri karena beliau harus menjemput kehadiran Wakil Presiden ke-9 Bapak Hamzah Hasya kembali bertandang ke tanah kelahiran Kabupaten Ketapang. Dan tentu begitupun dengan jajaran Forkopimda, kami ucapkan terima kasih. Kami persilakan jika masih berkenan jajaran Forkopimda silakan menuju ke tempat yang telah disiapkan oleh panitia penyelenggara. Dan selanjutnya untuk para kepala perangkat daerah kami persilakan untuk dapat menyesuaikan ke tempat tugasnya masing-masing. Dan izin kami informasikan untuk rangkaian sosialisasi, kami mohon berkenan kepada Kabak Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Ketapang, kemudian Kabid Tata Ruang Dinas PUTR Kabupaten Ketapang, para camat, para kepala desa dan lurah se-Kabupaten Ketapang tetap di tempat untuk melanjutkan rangkaian sosialisasi pada pagi hari ini. Terlebih dahulu beberapa saat kita kopi break. Jadi sekali lagi saat ini silakan menikmati hidangan yang telah disiapkan. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, dimanapun siaran kami dapat Anda saksikan pada kesempatan pagi hari ini, hari Senin 7 November 2022, selesai sudah pembukaan sosialisasi percepatan penyelesaian penetapan dan penegasan batas desa yang dibuka langsung oleh Sekda Ketapang Alexander Wilio SSTP MSI. Dan selanjutnya kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda yang telah menyaksikan acara ini dari awal hingga akhir. Reporter yang bertugas Mary Wilia Susanti, penanggung jawab siaran langsung Radio Kabupaten Ketapang, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ketapang, kemudian pengarah acara, Kepala Bidang Komunikasi Publik, kameramen Muhammad Naufal, dan rekan-rekan di studio ada Muhammad Yani dan Mbak Hapiah mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa pada liputan kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.